Kapan nih kira-kira Nak Dimas mau ngelamar anak saya, Bu? Bapak lihat kalian ini kan sudah sama-sama dewasa dan sudah berumur. Dan kalian sudah lama taruh. Pak Sobri, saya takut melamar Bunga, Pak. Karena saya baru lulus kuliah, dan nanti kalau sudah bekerja, saya akan melamar Bunga, Pak. Baik. Ya sudah, kalau begitu, ajak ibu kamu ke rumah kami. Agar kami bisa saling mengenal dan menjaga silaturahmi dengan baik. Insya Allah, Pak, nanti saya datang ke rumah Bapak bersama Ibu. Itu juga kalau Bapak izinin. Iya. Mas! Mas! Udah sini ayo masuk. Permisi, Nak Dimas. Hati-hati, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas! Mas mikir gak sih? Mas mau nikahin si Bunga sama si Dimas? Mau dikasih makan apa anak kita? Si Dimas itu belum kerja, Mas. Dan dia itu cuma anak seorang janda. Mana ibunya cuma penjual pisang goreng. Astagfirullahaladzim, Desi. Kamu nggak boleh bicara seperti itu. Allah itu maha kaya. Mudah sekali bagi Allah memberikan kekayaannya buat hamba-hambanya. Alah, pokoknya aku mau punya menantu kaya raya. Bukan anak penjual pisang goreng. Titik. Astagfirullahaladzim kamu. Kamu sombong. Astagfirullahaladzim, Bapak. Kalau Bunga menikah sama si Dimas, mau jadi apa aku ini? Udah punya suami penyakitan, punya menantu miskin pula lagi. Bu, Ibu tidak boleh bicara seperti itu, Bu. Kita tidak boleh menilai seseorang karena kekayaannya, melainkan karena keimanannya, Bu. Kamu gak usah sok ceramah ya. Kamu contoh dong ibu kamu ini bisa bohongin bapak kamu. Sayang aja sekarang dia sakitan. Untung aja dia gak ibu tinggalin. Kok Ibu ngomongnya kayak gitu sih, Bu? Ibu nggak boleh bicara seperti itu. Udah diam kamu. Biar dia tahu kalau hidup itu harus pakai uang, bukan pakai penyakitan. Minggir. Des, lihat deh, berlian ini bagus kan? Kamu pasti bagus, Des, pakai perhiasan itu. Kayak orang kaya berkelas gitu. Waduh, bagus-bagus ya. Tapi aku lagi nggak punya duit. Kalian kan tahu kalau suamiku sakit-sakitan. Nggak usah khawatir, Des. Ini tuh bisa kamu bayar pakai agunan sertifikat rumah kamu. Emang kamu mau apa dikalahin sama si Dini yang suaminya cuma pekerja kantoran biasa tapi bisa beli berlian semahal ini? Ayolah Des, beli. Tapi utang-utangku juga udah banyak. Kalau sampai aku agunkan sertifikat rumah aku berarti... Emang kamu nggak mau punya cowok lagi? Kalau kamu tampil cantik, terus keren, pakai berlian kayak gini, cowok-cowok mana sih yang nggak mau sama kamu? Iya juga ya. Iya. Di mana sih Mas kamu naruhnya? Sertifikat rumah ini. Memang buat apa sertifikatnya? Mas, aku butuh agunan buat beli berlian. Apa? Kamu mau agunkan sertifikat cuman buat penampilan kamu? Mas, aku ini masih muda. Aku pengen tampil cantik seperti teman-teman aku. Astagfirullahaladzim, Desi. Des, makin hari bukannya makin bener, malah kamu makin berantakan. Des, harusnya kamu sadar, kita punya anak. Kamu pikirin si Bunga dong. Tanah sertifikat rumah ini itu semua buat anak kita, Bunga. Makanya si Bunga suruh cari suami kaya supaya dia nggak tergantung sama kita. Ini dia malah sama si Dimas. Itu usulan Mas kan? Nanti aku akan ngomong sama itu anak supaya dia menjauhi si Bunga. Enak aja orang miskin mau cari anak orang kaya.
gorengannya udah jadi. Insya Allah Dimas, kamu bisa bayar kuliah, kamu bisa bayar wisuda. Sebentar lagi kamu jadi sarjana. Ibu bangga sama kamu. Sambil kuliah kamu bisa bantu ibu jualan pisang. Kamu anak ibu yang hebat. Alhamdulillah Bu, makasih ya Bu. Karena Ibu, Dimas bisa meraih gelar sarjana Bu. Astagfirullahaladzim. Dasar miskin. Ambil tuh duit. Tapi ingat ya, kalian jangan pernah datang ke rumah saya. Ini ada apa ya Bu? Saya ibunya Bunga. Dan kalian gak usah sok pura-pura kaget. Dimas, denger ya. Kamu lupakan perkawinan kamu dengan Bunga. Karena saya gak bakal setuju anak saya nikah dengan laki-laki gembel kayak kamu. Bu, tolong jangan hina kami Bu. Kami memang orang gak punya. Tapi Bu, niat saya tulus mencintai Bunga Bu, tulus. Apa kamu bilang? Mencintai? Yang saya butuhkan itu adalah menantu kaya. Bukan hidup dengan cinta. Ingat kamu ya. Lihat nih, berlian baru ibu. Bagus kan? Astagfirullahaladzim. Bunga, jangan pernah kamu tiru sifat-sifat dari ibu kamu ya. Kamu masih marah sama aku? Gara-gara sertifikat rumah ini aku agunin buat beli berlian ini. Kamu tenang aja. Kalau aku udah bosen sama berlian ini akan aku jual dan rumah ini bisa aku tebus balik kok. Tapi Bu, rumah ini kan jauh lebih berharga dibanding kalung berlian itu Bu. Diam kamu. Kalau udah tahu rumah lebih penting, makanya cari suami kaya. Lupain tuh si Dimas. Ibu udah pergi nemuin dia. Dan nyuruh dia supaya dia menjauh dari kamu. Ibu nemuin Mas Dimas Bu. Ibu ngomong apa sama dia Bu? Ibu bilang sama dia supaya dia tahu diri. Emangnya cinta bisa dimakan? Astagfirullahaladzim Ibu. Desi, kamu nih sombong sekali ya. Kamu jadi orang mata duitan. Astagfirullahaladzim. Des, aku bersumpah kalau anakku Bunga ini kelak akan menikah dengan Dimas. Dimas itu pemuda yang soleh, tanggung jawab. Dan kamu perlu tahu, orang yang kaya harta tidak ada apa-apanya dengan orang yang kaya ilmu agama. Ah, kamu tahu apa sih soal agama? Emangnya kamu yakin kalau kamu bakal masuk surga? Astagfirullahaladzim. Pak, Bapak bangun Pak. Pak. Oh Pak. Pak, aduh, Ibu. Bapak ya Allah, Bapak bangun Pak. Bapak bangun Pak ya Allah. Pak, Bapak kenapa ninggalin Bunga Pak? Bunga, Mas Dimas. Heh, kamu ngapain kesini? Saya udah bilang sama kamu kan kalau kamu nggak boleh lagi ketemu sama anak saya. Beraninya kamu ya. Bu, setidaknya izinin Bunga untuk bicara sama Mas Dimas bentar aja Bu. Gak bisa. Ayo kita pulang sekarang. Ayo. Bu, Ayo. tapi Bu. Ayo. Mas Dimas. Des, bayar dong utang kamu ke kita. Iya, capek kami nagih terus tahu. Kalian ini gimana sih? Saya ini baru berkabung. Suami saya baru meninggal. Kok bisa-bisanya kalian nagih utang? Gak punya perasaan. Des, bukannya kita nggak punya perasaan, tapi kamu ke teman sendiri juga kayak gitu, Des. Kita udah baikin, kamunya kayak gitu. Kalau kita nggak tagih, kamunya nggak mau bayar. Kalian pergi dari sini. Saya janji akan segera bayar utang saya. Tapi awas ya, Des, kalau sampai kamu nggak mau bayar ya.
Oh, kamu ngancam-ngancam saya? Saya bisa bikin laporan ke polisi ya? Yang ada kita yang lapor kamu ke polisi. Utang nggak bayar-bayar, penipu kamu. Iya, ntar saya bayar. Yaudah yuk, kita pergi aja. Awas kalau nggak bayar ya. Bunga, kamu lihat kan? Sekarang ini kita udah nggak ada lagi yang bisa dibanggakan. Ayah kamu udah meninggal dan sekarang ibu banyak utang. Kamu harus bantu ibu. Bu, insya Allah Bunga akan bantu ibu dengan cara apapun selama itu masih di jalan Allah, Bu. Tapi Bunga minta tolong sama ibu. Tolong ibu hentikan untuk berhutang sama orang-orang, Bu. Ibu nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus cari laki-laki kaya yang bisa memberikan mahar yang besar untuk kamu. Ibu butuh duit. Astagfirullahaladzim, Bu. Istighfar. Ingat, Bu. Kita itu tidak boleh menikah sama orang atas dasar mahar yang besar atau kecil, Bu. Melainkan harus karena keikhlasan kita pada Allah, Bu. Udah, kamu nggak usah soal nasihatin ibu. Sabar ya Bunga. Insya Allah amanah ayah kamu yang ingin melihat kamu dan Dimas segera menikah akan terlaksanakan. Ibu pasti doakan kalian. Insya Allah, Bu. Bunga, aku janji aku akan bekerja keras untuk bahagiain kamu dan ibu. Ibu bangga sama kamu. Kamu masih mau ngajarin anak-anak kampung ini ngaji. Walaupun bayarannya nggak seberapa, yang penting kan ikhlas. Insya Allah, pasti Allah akan ganti. Kamu harus percaya itu ya, nak. Amin, Bu. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Mana sini anak nggak pulang-pulang? Jangan-jangan jalan sama si Dimas. Kalau kamu mau kaya, bawa bunga padamu. Mas Hasim? Aku akan beri bunga pekerjaan. Dan tentunya dengan gaji yang besar. Mas Hasim bisa kasih gaji bunga yang besar? Ya, Kalau gitu, kapan bunga bisa kerja, Mas? terserah bunga. Mau hari ini, detik ini, Ya udah, Mas. Kalau gitu besok saya suruh si Bunga ke rumah Mas ya. boleh. Mas Hasim, terima kasih ya, Mas. Mas Hasim termasuk teman yang bisa balas budi. Waktu dulu suami saya kan bantuin Mas Hasim waktu Mas Hasim butuh pekerjaan. Itu tuh waktu Mas Hasim lagi susah. Kalau sekarang Mas Hasim udah mapan. Jadi wajar juga sih kalau Mas Hasim bantuin kami. Jangan khawatir, Desi. Anak kamu cantik. Aku pasti akan memberikan gaji yang besar untuk anakmu. Asal dia mau menuruti perintahku. Mulai hari ini, kamu kerja denganku. Kamu jadi sekretarisku. Jadi kemanapun aku pergi, kamu ikut dengan aku. Karena aku sudah janji sama ibu kamu akan memberikan gaji yang besar buat kamu. Iya, Pak. Kamu itu cantik, Bu. Maaf, Pak. Tapi akan lebih cantik lagi kalau kamu mau melepaskan jilbab kamu. Gimana? Biar semua orang tahu akan kecantikan kamu, Bunga. Astagfirullahaladzim, Pak. Demi Allah, saya tidak akan pernah membuka jilbab ini, Pak. Untuk alasan apapun. Bagus. Bagus sekali. Itu artinya kamu perempuan yang punya pendirian. Aku kagum sama kamu. Dari semua proyek yang ada, tolong kalian semua cek masing-masing divisinya. Kalau sudah ada hasilnya, segera laporkan sama saya. Bunga, boleh saya lihat catatannya? Boleh, Pak. Ini, Pak. Walaupun kamu belum sebulan kerja,
aku kasih gaji kamu. Terima kasih, Pak. Kamu akan aku tambah lagi gajinya. Kalau kamu melakukan apapun yang aku mau. Pak, lepasin, Pak. Lepasin. Assalamualaikum, Ibu. Salam. Sini. Bunga, mana gaji kamu? Sini buat ibu. Ibu butuh uang untuk bayar utang. Bu, bunga ini baru datang loh, Bu. Lama amat sih. Bunga, kamu ini kan bekerja karena ibu. Jadi wajar kalau uang kamu itu semuanya punya ibu. Itu baru namanya anak berbakti. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, lindungilah ibu hamba dari perbuatan yang jauh dari jalanmu ya Allah.